Kawan masak, mamam sedap, udah nggak sabar mau icip-icip. Tapi sebelum itu, ini adalah penampakan dari dekatnya yang namanya nasi goreng kambing super komplit, super mantul. Tuh glowing banget tuing-tuingnya, si tulangnya udah manggil-manggil. Oke, kita akan mulai mencicipinya, Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan selera, tahan selera. Selamat makan teman-teman. Mantep Beb. Jangan lupa ya, di sini saya mau pakaiin yang namanya acar Beb. Ya, Bismillah. Sedap banget Beb. Ya ampun. Enak banget, pas banget kena acar, nggak ada lawan Beb. Allahu Akbar, enak banget, nggak bisa, mana bisa sekali. Bismillah. Jangan lupa, udah kerupuk. Kerupuk jatuh aja udah nggak peduli Beb. Udahlah, ayo Beb, makan Beb, makan. Cobain, nggak rugi. Tuh dagingnya gede-gede banget. Sekarang saatnya kita hapken. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan teman-teman. Assalamualaikum, welcome back to my kitchen. The kitchen is the center of daily life. Hai. Halo kawan masak semuanya. Ketemu lagi bareng saya, channel Mamam Sedap Pastilah Hap. Apa kabarnya kawan masak semua? Saya doakan semoga kamu masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. So, kawan masak hari ini bertemu lagi dengan saya. Pastinya saya membawa satu resep yang mantul banget. Resep yang enak sekali, resep yang semua orang pasti kepengen tahu ya bocorannya ini, apa-apa aja bahan-bahannya. Tapi tunggu dulu di situ ya. Nah, hari ini Mamam Sedap mau memasak satu olahan yang pastinya terkenal banget ya di Nusantaranya Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke nggak ada yang nggak kenal sama menu yang satu ini. Karena menu yang satu ini selalu hadir dimanapun ya, dan udah pasti disukai baik orang dewasa maupun anak-anak. Apakah itu? Yup, bener banget. Hari ini Mamam Sedap mau membuat yang namanya nasi goreng kambing super komplit ala Mamam Sedap versi anak kos pastinya. Nah, apa aja bahan-bahannya? So that's why tungguin ya, Mamam Sedap pasti akan kasih tahu apa aja bahan-bahannya. So that's why keep watching, don't go anywhere. Oke, kawan masak, namanya juga mau membuat nasi goreng kambing. Otomatis bintang utama kita pastinya adalah daging kambing. Mau pakai daging kambing yang tua, yang muda, dipersilahkan, disesuaikan dengan selera kawan masak. Mau pakai bagian daging kambing mana aja nggak ada masalah, karena saya pun menggunakan daging kambing dengan berbagai macam bagian ya. Jadi di sini ada hatinya, terus ada sandung lamurnya, ada daging fullnya ya, ada lemaknya, ada ototnya, tuh ada apa nih namanya uratnya. Jadi disesuaikan aja dengan selera teman-teman. Di sini daging kambingnya saya pakai kurang lebih 400 hingga 500 gram. Nih daging ya, dan ini adalah tulangnya. Yang dua-duanya sudah saya cuci bersih dan pastinya sudah saya rebus hingga empuk ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya juga udah siapin 2 cup beras
pera yang sudah saya masak seperti ini. Tuh cakep banget ya peranya. Nah, lalu kemudian untuk bumbu-bumbunya. Nih. Di sini ada kurang lebih 9 hingga 10 siung bawang merah. Di sini ada 5 siung bawang putih. Lalu di sini ada 10 buah cabai merah keriting. Ada 1 ruas jahe. Lalu ada kayu manis, ada pala, ada bunga lawang, ada kapulaga, ada cengkeh dan daun salam. Serta saya juga menggunakan yang namanya di sini ada cabai rawit merah yang kering dan juga cabai merah keriting yang kering. Sebanyak apa cabai merah dan rawit keritingnya, kalian sesuaikan dengan selera teman-teman aja. Kalau teman-teman suka dan doyan pedes, monggo cabai keringnya ditambah, cabai merah freshnya juga ditambah. Tapi kalau kurang suka makan pedes, silahkan, bisa banget untuk dikurangi ya jumlah pemakaian cabenya. Nah, ini kedua bahan yang saya pegang ini akan saya haluskan nanti menggunakan blender. Kalau teman-teman mau digiling, monggo, nggak ada masalah ya. Mau diulek boleh, mau di chopper it's okay, mau di food processor it's okay, nggak ada masalah. Nah, di sini saya menggunakan si cabai merah keritingnya ini ada 10 hingga 15 buah. Terus cabai rawit merah yang kering ini ada kurang lebih 20 sampai 25 buah. 25 buah. Oke, keserimpet enggak apa-apa. Next, kita lanjut ya. Di sini saya ada setengah buah wortel yang udah saya potong dadu seperti ini. Nah, kalau kalian gak suka wortel, wortelnya boleh di skip, nggak ada masalah ya. Berhubung saya punya wortel dan saya suka sayuran, saya masukin biar lebih sehat. Lalu kemudian di sini ada bawang bombay yang udah saya potong dadu. Saya pakainya hanya setengah aja, tuh kalian bisa lihat, setengahnya lagi nggak saya pakai. Lalu di sini ada 3 batang daun sop. Karena kebetulan kali ini daun sop saya rada kecil, jadi saya pakainya 3. Terus di sini ada 2 batang atau 2 helai daun seledri, ya. Daun seledri. Di sini saya udah juga potong-potong. Dan kesemua bahan ini sudah saya cuci bersih. Oke. Kemudian di sini saya punya minyak untuk menumis nanti sedikit dan untuk ngeblender nanti sedikit. Lalu di sini saya pakai margarin. Kalian boleh pakai margarin jenis apa aja dan juga brand apapun, it's okay. Di sini di toples legend saya ada bawang merah goreng. Untuk seasoning belum pernah berubah ya, masih ada garam, ada gula pasir untuk penyeimbang rasa. Terus juga di sini saya pakai kaldu jamur dan juga lada. Saya pakainya lada putih. Serta di sini saya juga pakai yang namanya bubuk kunyit. Kalau teman-teman punya kunyit yang fresh, monggo silakan dipakai aja. Nanti ikut di blender ya sama yang di sini teman-teman bumbu yang lainnya. Kemudian di sini saya punya yang namanya kecap ikan. Nah, kecap ikan pun boleh kalian pakai brand apa aja. Lalu ada saus tiram, nanti kita pakai sedikit. Dan juga minyak wijen, nanti saya pakai sedikit. Serta yang gak ketinggalan adalah kecap manis. Kalian boleh pakai kecap manis jenis apa aja. Kecap manis brand apa aja, nggak ada masalah. By the way, kenapa kecap manis saya seperti ini? Yap, karena ini tinggal sedikit teman-teman. Jadi supaya nanti nggak kelamaan nuangnya, saya potong aja tuh ya. Nah, seperti ini. Begitulah kehidupan anak kos secara normalnya teman-teman, kalau lagi kehabisan dan belum di stok. Oke, tanpa berlama-lama dan berbasa-basi, let's cooking now. Saya mau masak. Sekarang saatnya saya untuk menghaluskan si yang namanya bawang merah, bawang putih, jahe, ada kapulaga, bunga lawang, cengkeh, dan juga kayu manis serta cabai merah
fresh dan juga cabai merah serta cabai rawit setan yang kering. Ini semua bahan ini akan saya blender. Nah, bagian blender saya nggak akan shoot karena itu bagian yang biasa. Saya yakin dan percaya teman-teman udah terbiasa ngeblender bumbu. So, tungguin saya. I'll be right back. Kawan masak, ini dia hasil daripada bumbu blenderan kita. Kenapa berminyak? Ya, karena tadi saya udah kasih tahu, saya ngeblender bumbu-bumbunya dengan menggunakan minyak, bukan air. Fungsinya adalah supaya nanti waktu kita masak kita nggak perlu menambahkan minyak. Dan yang paling penting, andai kata bumbunya tuh sampai kejelibet saya ngomongnya, kalau andai kata bumbunya nih kamu nggak habis, nah kamu bisa simpen dalam kurun waktu yang lama di kulkas, Beb. Tuh tipsnya, mantul kan? So sekarang saya mau siapin dulu wajan saya, kita akan mulai kawan masak. Nah ini saya udah panasin si penggorengan saya. Sekarang saatnya kita akan menuangkan sedikit aja minyak ya. Untuk apa minyak yang sedikit ini? Untuk kita menumis yang namanya setengah buah bawang bombaynya. Tuh. Jadi sedikit aja, kurang lebih 1 sendok makan ya. Sekarang kita akan tumis yang namanya bawang bombaynya. Seperti ini aja kita masukin tuh. Jadi pastikan saat kalian menumisnya kualinya atau wajan kalian itu dalam kondisi yang panas nyentrong, Beb. Fungsinya supaya apa? Supaya nanti aroma si bawang bombaynya itu benar-benar aroma yang caramelize tuh. Kemudian lanjut saya akan mulai masukin yang namanya wortel. Di sini wortelnya saya pakai 1 buah atau 1 batang yang ukurannya sedang ya, nggak terlalu gede, nggak terlalu besar. Nah, pastikan kamu udah cuci tangan loh, supaya makanan ini tetap enak, tetap sehat dan pastinya steril, Beb. Kita akan tumis sampai si wortelnya sedikit layu. So, kawan masak, setelah seperti ini dan aromanya udah harum, sekarang saatnya saya mau masukkan yang namanya bumbu halus kita ya, yang udah tadi kita blender, teman-teman. Seperti ini aja, saya masukin semuanya. Tuh, supaya nanti nasi goreng kita mantep, Beb. Jadi banyaknya porsi itu kalian bisa sesuaikan dengan selera kawan masak. Butuhnya berapa porsi gitu ya. Nah, karena nanti saya akan nikmati nasi goreng kambing ini bersama dengan teman-teman kos saya, jadi saya masaknya 2 cup gitu. Tuh, seperti ini. By the way, ini resepnya bisa banget untuk kamu jadiin sebagai resep jualan, ya kan, bisnis. Nah, jadi memperkaya yang namanya kamu punya menu di restoran kamu. Tuh, mantep banget kan, enak banget. So, ini bumbunya akan kita tumis sampai dia harum dan pastinya sampai bumbunya tanak. Nah, kawan masak, ini udah tanek si bumbunya. Tuh kalian udah lihat, udah pecah dia ya. Dan minyaknya juga udah mulai ada busanya. Itu menandakan ini udah ready untuk bisa kita masukkan si daging kambingnya. Ya, di sini daging kambingnya udah saya rebus sampai empuk. Nah, di sini pun daging kambingnya saya menggunakan yang campur ya, ada lemaknya, ada parunya, ada hatinya, ada ototnya, dan juga ada yang full dagingnya. Jadi kamu bisa atur aja, kamu mau pakai yang full daging semua atau dicampur aja. Tuh. Tapi berhubung karena saya mau kepengen seperti yang di jalan-jalan, yang di food street in Indonesia,
Jadi bagian daging kambingnya saya pakai semua, saya campur seperti ini. Harumnya teman-teman nikmat banget, seriusan. So, sekarang saatnya saya masukin kecap manis saya yang super legend ya kemasannya. Oke, ini kurang lebih kecap manisnya ada sekitar 10 sampai 15 sendok makan ya. Jadi tingkat pemakaian yang namanya kecap itu bisa disesuaikan dengan selera kamu semua. Oke, kita akan masak dulu. Kawan masak, sekarang saya akan mulai mencampurkan yang namanya minyak wijen. Saya pakai 1 sendok makan minyak wijen. Kalian boleh pakai minyak wijen brand apapun, tidak ada masalah. Lalu di sini saya pakai 2 sendok makan yang namanya saus tiram. Nah, saus tiramnya pun boleh pakai yang brand apapun, tidak ada masalah. Tuh, kita akan masak dengan api sedang. Nah, ini dia, wajib kita shake dulu atau wajib kita kocok dulu. Ini adalah kecap ikan. Kecap ikannya boleh pakai brand apa aja. Nah, tips kecap ikan nanti kalian bisa lihat di beberapa video saya, udah saya kasih tahu. 1, 2, 3. Oke, kecap ikan saya pakai 3 sendok makan. Hati-hati dalam menggunakan kecap ikan. Tuh. Karena beda brand, dia pasti rasanya pun berbeda. Strong atau enggaknya juga pastinya berbeda. Oke. Sekarang saya mau masukin si tulangnya. Kenapa tulangnya baru sekarang saya masukin? Karena biar nanti gampang saya untuk mengambil tulangnya teman-teman. Karena tulangnya nanti nggak akan saya ikutkan ke dalam nasinya. Cuma hanya saya ikutin untuk bisa kita masak. Seperti ini, saya mau kecilin sedikit apinya. Sedikit aja. Tuh. Seperti ini, kita akan masak sedikit lagi sampai bumbunya meresap ke daging dan tulangnya. Berapa lama? 1 menit aja. Karena si daging kambingnya ini sudah kita rebus sampai dia empuk. Nah, sekarang saya mau masukin yang namanya 1 sendok teh lada ya, atau merica. Saya pakainya merica putih. Lalu di sini ada 1/4 sendok teh gula pasir untuk penyeimbang rasa. Karena tadi kecapnya udah banyak, jadi hati-hati dalam menggunakan gula. Kecuali kamu suka yang namanya rasa manis. 1/2 sendok teh garam dan 1/2 sendok teh kaldu rasa jamur. Boleh pakai kaldu rasa sapi, boleh, walaupun masaknya kambing ya. Boleh pakai micin, it's okay, disesuaikan aja dengan selera lidahnya teman-teman. Nah, sekarang kita aduk rata supaya yang namanya seasoningnya itu bisa tercampur. Nah, seperti biasa, saya akan mulai mengkoreksi rasa ya. Nah, ini saya bersihin dulu. Bismillah, kurang apa ya teman-teman? Kita akan cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul. Udah enak banget, asinnya dapet, gurihnya dapet. Manis dari kecap asinnya pun dapat. Nah, sekarang saya mau ambil dulu si tulangnya ya. Akan kita ambil tulangnya di sini. Saya tempatin dulu di piring. Nah, kalau teman-teman nggak mau masaknya pakai tulang, merasa ribet, it's okay, nggak apa-apa. Nggak usah dipakai. Kebetulan saya ini dapat tulang iganya, ada tulang iga, terus
ada tulang sumsumnya sedikit, jadi saya sekalian aja. Oke, nah, oh masih ada ternyata tulangnya sayang. Nah, ini tulangnya akan saya ambil lagi seperti ini, karena tidak memungkinkan ya memasak nasi goreng pakai tulang. Nah, jadi saya akan taruh dulu di piring. Tuh, ini enak banget beb, tulang-tulang iga ini. Nah, ini udah nggak ada ya si tulang-tulangnya. Sekarang saya mulai mau masukin yang namanya nasinya. Tulangnya saya geser dulu, kita akan masukin nasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, mantul banget. Sedikit-sedikit aja sambil saya mau kecilkan api kompor saya. Fungsinya apa? Supaya nggak kering ya, dan pastinya nasi yang belum diaduk ini pun nggak ikutan gosong gitu. Nah, ini saya masukin pelan-pelan seperti ini aja ya. Jadi teman-teman bisa pakai 2 cup, 3 cup, 5 cup, 1 kilo, it's okay. Jadi bisa disesuaikan aja ya. Nah, di sini saya pakainya sekitar 2 cup. 2 cup beras. Beras perak pakainya biar hasilnya nanti maknyus, mantul. Oke, di sini saya mau masukin dulu seperti ini. Jangan khawatir, saya udah cuci tangan teman-teman. Jadi ini bakalan enak. Sekarang saatnya kita mau aduk dulu. Tapi sebelum itu saya mau pakai sarung tangan superhero saya. Nah, kita aduk seperti ini. Oh, mantul banget. Nah, by the way tadi seasoningnya kenapa cuma setengah sendok, 1/4 sendok, supaya nanti ketika nasinya udah masuk kita bisa icipin lagi kurang atau malah lebih gitu. Nah, kalau cuma kita masukin setengah sendok teh, 1/4 sendok teh, itu bagus. Jadi teman-teman nanti nggak sanksi keasinan. Mantep banget warnanya beb tuh. Nggak kalah nih sama di pinggir-pinggir jalan beb, di restoran-restoran ya. Sebab yang namanya Mamam Sedap pasti akan membagikan resep dari kafe ternama, dari restoran mewah, tentunya dari hotel bintang 5 yang cara masaknya dan peralatannya dibuat simple serta praktis, sesimpel alat masak dan niatnya anak kosan. Anak kosan tuh mageran soalnya kan. Jadi ya suka males-malesan dia tuh. Karena saya juga gitu sih sebenarnya. Oke, ini akan saya aduk rata dulu. Seperti ini kita pastikan seluruh nasinya tercovering dengan bumbunya. Ih, mantep ini beb, full bumbu. Biar kata kita anak kos, bumbu itu wajib full beb. Biar mantul ketipul beb. Tuh, aduh, ini wangi, bener-bener wangi banget. Oke, sekarang kita geser dulu. Saya mau kasih yang namanya margarin. Sebanyak apa? Cukup 1 sendok, jangan banyak-banyak. Karena ini daging kambing, kita nggak mau terlalu heavy in our mouth ya, nggak mau terlalu berat di dalam mulut kita. Jadi kita pakainya 1 sendok aja, hanya penambah gurih. Nah, that's why kenapa saya kasih garamnya, kasih ladanya, kaldu jamurnya itu cuma sedikit aja. Nah, kita mau nanti totalinya bakalan kita icipin dulu gitu. Oke. Sekarang saya mau kasih yang namanya daun bawang. Kita akan sprinkle daun bawang kita seperti ini. Saya sisain sedikit untuk nanti taburan di atasnya. Kalau daun sop saya taruh sedikit aja
Nanti pun saya akan masukin di bagian atas pas kita plating. Tapi nanti, kalau sekarang mah kita aduk-aduk dulu lah ya. Tuh, gile, mewah beb, mewah. Si goreng sultan ini, ya ampun. Gak usah lah kita jajan-jajan di luar ya teman-teman. Hemat-hemat aja deh, ini corona, zaman susah. Kalau masih bisa masak, cus masak. Resepnya nengok mana? Tengok lah, si itu mamam sedap, ya kan? Karena resep saya itu bukan resep coba-coba, bukan resep baru-baru nemu, bukan resep niru-niru orang, enggak ya beb. Ini resep dari nenek saya, almarhum nenek saya. Ya, dia yang ngajarin saya untuk resep yang satu ini. Jadi jangan khawatir, karena ini adalah hidangan yang selalu disajiin kalau saya lagi nginep di rumah almarhum nenek saya zaman kecil-kecil dulu. Nah, tuh, mewah banget, cakep banget. Nah, kawan masak tuh. Sekarang siapa yang mau ngicipin? Saya wakilin aja ya. Nah, sekarang saya mau ngicipin dulu si nasinya. Nasi goreng kambing kita. Kurang apa ya kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Enak banget. Sekarang saya mau nambahin sedikit aja kaldu jamurnya, 1/4 sendok teh, seperti ini ya, karena saya nggak begitu suka asin, jadi saya akan tambah sedikit aja supaya dia terasa, tapi nggak terlalu too much gitu. Nah, tapi kalau untuk kecap manisnya udah pas banget, margarinnya pun udah mantep banget, sedap. Oke, kita aduk rata seperti ini. Icipin lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, warnanya beb, mantep. Alhamdulillahirobbilalamin. Rasanya udah enak banget, udah mantep banget, asinnya terasa, manisnya terasa, gurihnya terasa, bumbunya bukan main. Kambingnya juga enak banget ya. Yang paling penting ini kambingnya enggak terasa bau. Jadi nggak ada tuh bau-bau perengus kambing tuh nggak ada. Mantul banget. Jadi ini resep wajib untuk kalian recook. Oke kawan masak. Api kompornya akan segera saya matiin. Ya. Saya udah nggak sabar, so that's why I'll be right back. Pastinya dengan platingan yang menarik hati dan mata kamu. So that's why keep watching Kawan Masak. Kalian pengen lihat kan resultnya? Alright, Kawan Masak, ini dia menu enak spesial kita hari ini. Adalah nasi goreng kambing super komplit banget, beb. Ala mamam sedap. Versi anak kos, ready to serve Kawan Masak. Gimana Kawan Masak? Gampang banget kan cara buat nasi goreng kambing super komplit kita? Pastinya resep ini bisa banget dan boleh banget untuk kamu segera praktekkan di rumah. Dan bisa banget untuk kamu hidangkan bagi keluarga tercinta. Tapi penting banget kalau ini bisa kamu jadikan ide jualan, ide usaha yang pastinya akan menghiasi menu restoran kamu. Nah, di sini saya sajikan dengan telur mata sapi kebanggaan Indonesia, tentunya dengan tulang iga daripada kambingnya. Nah, jangan lupa juga nih harus kudu pakai yang namanya acar, serta belum Indonesia kalau makannya nggak pakai kerupuk beb. Mantul banget. So, Kawan Masak, apabila kamu merasa video dari Mamam Sedap kali ini adalah video yang bermanfaat, jangan lupa untuk di subscribe, karena yang namanya subscribe itu gratis, tis. Tidak ada pembayaran sama sekali beb dengan kamu
mensubscribe channelnya Mamam Sedap. Mamam Sedap jadi tambah semangat dalam mengulik resep Nusantara Indonesia serta resep dari mancanegara, namun dikemas dalam budget yang pas-pasan, sepas budgetnya anak kosan. Nah, kawan masak jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share ke seluruh akun sosial media kamu, terutama akun Instagram, akun Twitter, akun Facebook, and of course don't forget to share this video to your WhatsApp group supaya namanya keluarga, sanak saudara, handai tawan tahu ada channel Mamam Sedap yang senantiasa konsisten, kreatif, inovatif, dan informatif dalam menyajikan resep-resep enak lainnya, resep-resep terbaru, resep teranyar, tips and trik di bidang kuliner pastinya. Karena resepnya semua diadaptasi dari restoran ternama, kafe-kafe mewah, dan tentunya hotel bintang 5, namun dikemas dan ditampilkan dengan cara masak yang praktis dan simpel, sesimpel masaknya anak kosan. So, kawan masak, bagi kamu, kamu yang lagi pantengin channelnya Mamam Sedap, jangan lupa untuk segera aktifkan tombol loncengnya dan all notification-nya supaya kamu bisa tetap terinformasi dan terupdate ketika Mamam Sedap sedang update resep-resep terbaru beb. Jadi kamu gak akan ketinggalan dan selalu menjadi orang yang pertama untuk tahu updatean resep seru lainnya dari Mamam Sedap. Tuh enak banget kan kalau kamu pantengin resepnya Mamam Sedap. Selain kamu dapat resep yang enak, yang mantul, yang praktis, yang hemat, serta pengolahannya gampang, dan pastinya kamu juga dapat ide-ide usaha serta tips menarik lainnya. So, jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya dan all notification-nya ya, supaya kamu tetap bisa terinformasi dengan tips and trik yang yahoo dari channelnya Mamam Sedap. So, kawan masak, because Mamam Sedap pasti lahap. It's me. So guys, see ya on my next video dan resep-resep selanjutnya. Yaudah dah, yuk bye-bye. Saya nggak sabar untuk nyobain beb. Mantep, sultan banget. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.